فيها Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du. Sebelum kita memulai ta'lim, kita membaca niat lil Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wan-naf'a wal-intifa'a wat-tadhakkura wat-tadhkira wal-ifadata والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة إلى الهدى والدعاء إلى الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه والقرب منه سبحانه وتعالى وما علم الله من صالح النيات وأن الله يدرج نياتنا في نيات مشايخنا وسلفنا الصالحين. Berkata Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi alaihi ridwanullah wa rahimahullah rahmatal abrar dalam kitab Ar-Risalatul Jami'ah, sampai perkataan beliau, wa salatul jama'ati wa salatul janazati fardu kifayatin. Melaksanakan salat jamaah, begitu pula salat janazah adalah fardu kifayah. Jika seseorang atau sekelompok manusia melaksanakan salatul jamaah, maka yang lainnya tidak terkena dosa. Atau jika seseorang melaksanakan salat janazah, maka yang lainnya tidak terkena dosa. Namun dalam mas'alatil jamaah memang minimal imam dan makmum 2 orang. Tapi yang dimaksud fardu kifayah di sini adalah
jumlah imam dan makmum tidak sampai dibilang sedikit. Bahkan Al-Imam An-Nawawi alaihi ridwanullah, beliau mengatakan kalau ada masjid yang salat jamaah di situ cuman sedikit, makmumnya 7 orang, nggak bisa dikatakan banyak, maka wajib bagi Amirul Mukminin untuk memerangi orang kampung tersebut karena telah meninggalkan fardu kifayah. Adapun salatul janazah adalah fardu kifayah yang apabila seseorang melakukan atau melaksanakan salat tersebut, maka yang lainnya tidak terkena dosa. Karena berjamaah dalam salat janazah adalah sunnah. Melakukan salat janazah itu sendiri fard atau fardu kifayah. Oleh karenanya hendaknya kita memperhatikan salat jamaah. Bagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah afdalu min salatil fadh bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih afdal daripada salat sendirian 27 kali lipat. Dulu seorang sahabat pernah ketinggalan salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia melaksanakan salat sebanyak mungkin. Tujuannya agar sampai kepada pahala yang diraih oleh Rasulullah dan para sahabat yang lainnya. Ini tentunya belum ada hukum mengulangi salat sendirian. Tapi setelah itu ada syarat-syarat jika orang ingin mengulangi salat dengan beberapa syarat, di antaranya harus melaksanakan secara berjamaah. Kemudian di malam harinya orang ini bermimpi bersama rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggang kuda. Begitu Nabi Muhammad mengatakan maju, semua sahabat maju dengan pesatnya, kecuali kudanya dia lambat jalan. Keesokan harinya ia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mimpi dia. Kemudian Nabi bertanya, apa yang engkau tinggalkan semalam? Saya enggak sempat salat berjamaah dengan engkau ya Rasulullah, tapi saya udah ngulangin banyak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahu enggak engkau? Salat yang engkau kerjakan tidak akan sampai kepada salat para sahabat yang berjamaah, karena engkau ketinggalan amin bersama imam. Karena engkau ketinggalan amin bersama imam. Ini baru aminnya. Karena aminnya imam ini berbarengan dengan aminnya malaikat. Begitu imam bilang amin bareng sama malaikat. Makanya sunnah bagi makmum untuk membarengi aminnya imam. Tapi masalahnya di Indonesia imamnya nggak pakai amin ya. Waladdallin. Amin makmumnya. Imamnya diam. Imam juga sunnah mengucap amin. Waladdallin. Amin. Kasih jeda satu nafas ya. Jangan buru-buru nih kayak anak-anak kecil makmum di Indonesia ya. Imam waladdallin amin. Jangan buru-buru. Barengin aminnya kita dengan aminnya imam. Karena Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad selalu berpesan kepada temannya, waktu setelah imam membaca waladdallin, doain saya, kata Imam Haddad.
Biar aminnya bareng sama malaikat, biar jadi apa? Gobul doanya kita. Makanya kadar untuk kita supaya kita bisa barengan aminnya kita dengan aminnya imam, tambahin baca Rabbighfirli. Tapi enggak usah disebut. Ya. Dengan kadar Rabbighfirli. Bukan baca Rabbighfirli, tapi dengan kadar Rabbighfirli. Hadirkan dalam hati. Waladdallin. Amin. Takdirnya kata dalam kitab Busyral Karim. Dan Al-Imamul Ghazali mengatakan enggak salah kalau ditambah wali walidayya, tapi kepanjangan ya. Rabbighfirli wali walidayya itu kepanjangan. Maka dari itu alal mu'tamad dengan kadar Rabbighfirli. Baik. Dan salat janazah hendaknya kita rajin ya, menghadiri salatil janazah. Karena kita apa? Bakal jadi janazah juga. Kalau kita malas salatin janazah, ntar orang lagi pas kita meninggal orang juga malas nyolatin kita. Dan di antara yang paling penting dalam salatil janazah adalah memperhatikan rukun-rukun salat janazah. Seperti 4 takbir. Takbir yang pertama dengan niat. Setelah takbir yang pertama boleh membaca Al-Fatihah. Sama membaca Al-Fatihah rukun. Tapi boleh setelah yang kedua, boleh setelah yang ketiga, boleh setelah yang keempat. Tapi afdalnya, sunnahnya diletakkan setelah takbir yang pertama. Setelah takbir yang kedua, membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Setelah itu, setelah takbir yang ketiga, doa untuk si mayit. Setelah takbir yang keempat, salam. Sebelum salam boleh kita tambahin doa seperti yang diamalkan di negeri kita. Allahumma la taftinna ba'dahu wa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu ya arhamar rahimin. Kemudian salam. Ini dalam apa? Mengerjakan salatil janazah. Perhatiin. Wal-idan. Ada benar sampai sini apa syurutul jum'ah? Baik. Arkanul khutbatan ya. Baik. Kita apa? Kembali ke atas ya. Kalau salah diingetin, ya. Jangan diam aja kayak sapi, ya. Kalau salah bilangin. Baik, arkanul khutbatan hamdulillahi ta'ala. Atau sampai al-jum'ah. Jum'ah ya. Sampai mana terakhir? Wal-jum'ah. Wal-jum'atu fardu 'ainin 'ala kulli muslimin dzakarin hurrin hadirin bila 'udhrin syar'iyyin kal maradi wal matar. Dan salat Jumat hukumnya fardu ain atas setiap orang muslim. Muslim adalah yang mengucap 2 kalimat syahadat. Setiap orang yang mengucap 2 kalimat syahadat wajib atasnya melaksanakan salat Jumat. Zakarin, laki-laki, wajib hadir salat Jumat. Kalau perempuan sunnah. Perempuan menghadiri salat Jumat sunnah, namun lebih baik jangan. Dan dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam para wanita salat sama Nabi. Tapi setelah salat Nabi Muhammad berzikir, perempuan pulang sehingga tidak bertemu dengan pria. Di zaman Sayyidatuna Aisyah alaiha ridwanullah, saat Siti Aisyah pengen ke masjid, dengar ketawa perempuan berdua lagi jalan ngobrol ketawa. Kikik. Siti Aisyah mengatakan, demi Allah,
Kalau Nabi Muhammad masih hidup maka diharamkan perempuan ke masjid. Baru dengar ketawanya. Apalagi nih kalau di kita nih ya, pengen terawih ya, pada dandan. Salat terawih sunnah, sama menutup aurat wajib. Tapi dia rela meninggalkan yang wajib demi yang sunnah. Hadir majlis ilmu wajib kayak belajar fikih dasar, tauhid dasar, ini hukumnya wajib. Tapi boncengan sama cowok yang bukan mahramnya haram. Tapi dia rela mengerjakan yang haram demi perbuatan yang wajib yang bisa dia cari sebenarnya nggak perlu begitu. Nah, kata Ammi Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, orang yang perhatian sama sunnah lupa sama yang wajib, kayak orang pakai imamah tapi nggak pakai baju, nggak pakai celana. Perumpamannya, kira-kira pinter apa bego? Makanya kita jangan demikian ya. Insyaallah kita hadir betul-betul karena Allah, hadir mengedepankan syariat baginda besar Nabi Muhammad. Biarkan perempuan dengan yang perempuan, yang laki dengan yang laki, sehingga kehormatan perempuan itu bertambah mulia dan kita sebagai laki-laki pun terjaga insya Allah. Hurrin, merdeka. Nah, merdeka di sini ada yang nggak merdeka, masih ada yang budak di sini. Alhamdulillah nggak ada. Apa? Setiap orang yang merdeka, muslim, laki-laki yang merdeka hadir. Hadir itu artinya tidak bepergian, menetap. Tamam? Baik dia mustautin ataupun mugim harus melakukan salat Jumat. Bedanya apa mustautin dengan mugim? Kalau mustautin terhitung 40 orang. Terhitung dari yang 40 orang. Tapi kalau misalnya mugim tidak terhitung. Bedanya apa mugim sama mustautin? Mustautin adalah orang yang tinggal di sebuah daerah yang dia tidak keluar kecuali karena keperluan. Berarti orang asli tempat tersebut. Jakarta walaupun gede nih tetap dianggap satu daerah. Sama, paham apa enggak? Kalau mugim kayak kebanyakan di Jakarta. Nah, banyakan yang mugim datang ke Jakarta pengen kuliah ngekos. Nah, dia disebut mugim walaupun bertahun-tahun di Jakarta. Disebutnya mugim karena dia pasti akan kembali ke daerahnya. Paham? Nah, ini bedanya antara mugim dan mustautin. Makanya disebut dengan kalimat hadir, baik dia mugim ataupun mustautin bila udhrin, tanpa ada udhur syar'i. Kal maradi, seperti sakit. Ya, di rumah sakit, sakit. Ada orang ditanya, kenapa enggak salat Jumat? Saya sakit apa? Panoan. Nah, ini enggak boleh. Dia tetap wajib hadir, karena panoan tidak apa? Tidak menghalangi orang untuk menghadiri salat Jumat. Paham? Jadi marad yang bisa diperbolehkan untuknya tayammum dengan kadar seperti itu ya, penyakit yang menyulitkannya hadir seperti buang-buang air. Ya, enggak mungkin buang-buang air dikit-dikit bangun. Nah, akhirnya dia boleh untuk tidak melaksanakan salat Jumat. Wal matari, atau hujan yang deras. Hujannya deras. Maka dan tidak ada kin, enggak ada penaung, payung enggak punya, di jalanannya ngablak, enggak ada apa? Enggak ada tempat teduh. Maka tidak wajib atasnya salat Jumat. Sama. Begitu juga kalau pejabat atau ulama yang biasa memakai pakaian resmi. Misalnya ada pejabat biasa pakai jas ya. Andai kata kain BHS misalnya ya.
Pokoknya tahu apaan yang mahal nggak tahu. Subhanallah, begitu pengen keluar Jumat nggak ada kecuali kaos. Mau beli udah nggak sempet. Maka karena menjaga kewibawaannya tidak wajib atasnya salat Jumat. Begitu juga ulama yang biasa pakai pakaian imamah, jubbah, syal, tiba-tiba apa? Gamisnya nggak ada. Untuk menjaga kewibawaannya, maka boleh atasnya meninggalkan salat Jumat. Karena ini juga uzur syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kefahaman dalam melaksanakan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi diperhatiin betul-betul tentang kewajiban-kewajiban salat Jumat dan usahakan agar tidak lagi boncengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtari man da'ana ilayhi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila as-siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Para habaib, khususan para dewan guru Al-Habib Hamid Barakwan dan Habib Abdurrahman, dan juga Al-Habib guru kita dan ayah kita Al-Habib Hud bin Muhammad Al-Attas, dan juga para habaib yang hadir dan para hadirin sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan rahmatnya kepada kita, memberikan terbukanya hati kita untuk menerima ilmu, untuk menerima cahaya dari Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan lagi daripada pembahasan hadis Nurul Iman, hadis yang ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam qala idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalqi falyanzur ila man huwa asfala minhu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dalam hadis pembahasan kita ini, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah satu dari kalian melihat kepada orang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam harta dan juga bentuk atau rupanya, maka hendaknya dia melihat kepada orang yang lebih rendah dari dia. Dalam pembahasan kali ini kita diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu patokan hidup, cara pandang kita terhadap keadaan dunia dan bagaimana juga pandangan kita kepada akhirat kita. Kita sebagai manusia yang hidup bersama-sama pasti merasakan dan melihat orang yang di mata kita lebih tinggi, lebih kaya, lebih punya, lebih cakep, lebih bagus, lebih sempurna dalam bentuknya. Itu pasti terjadi, siapapun dia.
pasti melihat orang lain, ada orang lain yang lebih dari dia. Maka dalam kali ini pandangan yang seperti ini biasanya apabila dipandang dengan pandangan duniawi, maka bisa mengakibatkan beberapa penyakit. Penyakit hati pastinya, bukan penyakit badan. Biasanya terkadang pandangan yang seperti itu khususnya kepada orang yang lebih dari kita, apalagi dalam hartanya atau bentuk fisiknya, maka kita terjadi atau timbul dalam hati kita iri, ingin memiliki seperti itu, atau ingin yang dimiliki oleh orang lain itu hilang, penyakit. Atau juga menjadikan kita itu pandangannya hanya ingin lebih dalam urusan dunia, ingin terus lagi. Maka Rasulullah memberikan obat kepada kita. Apabila kita memandang kepada seseorang yang lebih dari kita, maka sebelum kita iri, kita pengen, kita ini, kita hendaknya melihat kepada yang di bawah kita. Kalau kita miskin, ada nggak yang lebih miskin dari kita? Pasti ada. Kalau kita seandainya melihat ada orang, Masya Allah, mobilnya mewah, rumahnya bagus, jangan melihat ke sana, lihat pada orang lain. Ada yang tidak punya rumah, tidurnya di jalanan. Ada apa tidak? Ada. Lalu apabila seseorang dengan pandangan yang seperti ini, maka akan timbul dalam hatinya rasa syukur atas apa yang diberikan Allah kepadanya. Ya, ini penting sekali. Kalau enggak, maka kita selalu tamak dalam urusan dunia, akan selalu ingin meminta lebih dalam urusan dunia. Begitu juga sebaliknya, dalam sabda lain atau riwayat lain, bahwa siapa orang yang ingin memandang atau apabila seseorang memandang dalam urusan akhiratnya, maka hendaknya melihat kepada orang yang di atasnya. Jangan melihat kepada orang yang di bawah kita. Misalnya kita diberi alhamdulillah atas karunia Allah, kita bisa atau diberi taufik oleh Allah salat 5 waktu kita kerjakan, enggak bolos, rajin kita salat, alhamdulillah, nikmat dari Allah. Lalu kita mandangnya ke bawah, apa? Oh, orang-orang banyak yang enggak salat, masih ada orang, masih bagus. Tidak, pandangan yang lebih bagus bagi kita, memang kita perlu mensyukuri itu nikmat Allah, tetapi kita pandang atas kita. Ya Allah, kita belum bisa sholat berjamaah dengan rutin, berarti kita harus lebih lagi. Oh, sholat saya masih banyak salahnya, masih banyak tidak khusyuknya, maka hendaknya saya menambah daripada kekhusyuan saya. Terus memandang dalam urusan agama kita kepada orang yang di atas kita. Agar apa maksudnya? Agar kita selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin selalu haus dalam urusan akhirat kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita dalam Al-Quran kejadian yang seperti ini. 2 pandangan yang berbeda. Pandangan orang-orang yang cenderung kepada dunia, dan pandangan orang-orang yang keinginannya dan hasratnya, cita-cita mereka adalah kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran kisah daripada Qarun. Pernah dengar gak Qarun? Kita seringnya dengarnya harta karun ya. Katanya harta karun itu, kenapa kita di Indonesia nyamain harta yang terpendam di bumi harta karun? Itu ada ceritanya. Oh, siapa yang ceritakan? Allah Rabbul Alamin menceritakan dalam Al-Quran. Siapa itu Qarun? Katanya dalam ayat, Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Bahwa Qarun itu termasuk salah satu daripada kaumnya Nabi Musa. Bahkan dalam riwayat ataupun dalam cerita, bahwa Qarun ini adalah orang yang diberikan ilmu oleh Allah SWT, alim daripada ulama Bani Israel, dari umatnya Nabi Musa. Tetapi dia ini diberikan oleh Allah SWT terbuka dalam urusan rezekinya, dunianya kebuka. Tetapi dia tidak mengerti atau salah menempatkan dunianya, menjadikan dunia sebagai sarana untuk dia menjadi lebih hebat dari yang lain. Bahkan di waktu dinasehati, diberi nasihat, tidak terima. Bahkan dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Aku suruh bersyukur, ini semua yang aku dapatkan karena jerih payah yang aku kerjakan. Ini semua dengan pemikiran saya, dengan kemampuan saya dapatkan ini. Lalu Allah ceritakan, gambarkan seberapa kayanya ini orang.
Wa atainahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Kami berikan, kata Allah, daripada harta yang dia miliki. Gambarannya bagaimana? Kunci daripada harta-harta tersebut. Jadi hartanya biasanya ditaruh di tong di suatu tempat, itu kuncinya saja dibawa oleh beberapa orang, 5, 3, 10 orang, untuk mengangkat kunci-kuncinya. Mereka keberatan. Mengangkat apa? Kuncinya. Berarti hartanya seberapa? Nggak kehitung. Nggak kehitung. Masya Allah. Lalu Allah gambarkan dua pandangan yang tadi kita sebutkan. Qala alladziina yuridunal hayatad dunya. Allah mengatakan, berkata ketika dia keluar daripada rombongannya melihat kekayaan seperti itu, ada orang melihat mengatakan yang menginginkan kehidupan dunia. Kata mereka, innallaha yabsut ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin azim, kata mereka. Coba ya kita bisa diberikan oleh Allah seperti diberikan Qarun. Dia ini benar-benar beruntung. Kira-kira pandangan yang semacam ini ada enggak di kita? Kalau ada, berarti kita masih menginginkan hayatud dunia. Sama dengan orang-orang tersebut. Dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada orang-orang yang lain yang diberikan ilmu oleh Allah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menyadarkan dia bahwa dunia ini hanyalah sesaat, akhirat itu adalah yang hakiki. Lalu mereka mengatakan, wa qala alladziina utul ilm wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan. Kata mereka, kok kalian bingung dengan Qarun, dengan keadaan yang seperti ini? Ketahuilah bahwa kedudukan di sisi Allah itu lebih bagus. Thawabullah, pahala dari Allah lebih besar. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Lebih mulia atas apa yang diberikan Qarun, bahkan berlipat-lipat kalinya. Terjadi hal tersebut. Lalu apa? Allah memberikan ibrah, contoh bagi kita yang sekarang ini. Jangan sampai pandangan kita seperti orang-orang tadi, yaitu fakharaja ala qaumi fi zinati, dia ini keluar dengan rombongannya, dengan hartanya, dengan kemewahannya, dengan kemegahannya, dengan kesombongannya, keluar berjalan. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Lalu kami telankan atau masukkan dia ke dalam bumi. Kalau bahasa kita ditelan bumi. Siapa? Dia dan semua hartanya, bahkan rumahnya pun masuk ke dalam bumi. Ya Allah. Lalu terjadi sadar bagi orang-orang tadi. Wa qala alladziina tamannau wa asbaha alladziina tamannau makanahu bil ams. Orang-orang yang kemarin pengen punya kedudukan seperti Qarun ini mengatakan, wa ka'annallaha yarzuqu rizqa liman yasha wa yaqdiru. Berkata mereka, dalam ayatnya disebutkan bahwa sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah mau, dan Allah bisa mengurangi rezeki tersebut. Kalau tidak daripada rahmat Allah dan karunia Allah, maka kita juga akan masuk bersama orang-orang tersebut. Kita juga masuk telan bumi kalau Allah berikan kepada kita seperti Qarun. Nah, berarti ketidakberian atau Allah SWT tidak memberikan kepada seseorang hakikatnya nikmat apa bukan? Nikmat. Mereka sendiri, orang-orang yang tadinya ingin seperti Qarun, bilang kita dalam nikmat Allah. Kalau seandainya tidak nikmat Allah, kita masuk ke dalam bumi sama kayak Qarun. Ini sebagai tanda. Berarti kita apabila melihat orang yang diberikan harta, orang memiliki kekayaan, hendaknya kita sadari ini semua sedikit dibandingkan apa yang diberikan Allah kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Dan juga kita melihat kepada yang bawah kita, sebagaimana sabda Rasul SAW di hadis ini, yaitu kita melihat orang-orang, ya Allah, masih ada orang yang tidak makan, masih ada orang yang sakit. Coba kita lihat rumah sakit, agar kita belajar syukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pandangan terhadap dunia sebagaimana pandangan orang-orang solehin terhadap dunia. Ya, karena mereka memandang kepada dunia nadratu ibrah, nadratu tafakkur. Melihat kepada dunia, mereka melihat juga, tetapi melihat dengan ibrah,
tahu apa aslinya, kemana kita akan pergi. Nadrat tafakkur bahwa ini semua termasuk dalam kehendak Allah, di dalam daripada keinginan Allah, tidak lepas daripada apa yang diinginkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi orang-orang yang ingin hayat dunia, kalau mandang orang kaya, pengen jadi kaya. Kalau orang lihat orang punya begini, saya juga pengen punya seperti ini. Enggak selesai-selesai. Hidupnya dalam keadaan sengsara, dalam keadaan sulit. Karena apa? Karena tidak bersyukur atas apa yang diberikan Allah kepadanya. Tetapi jangan kita mengikuti daripada ajakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Melihat kepada yang di bawah kita agar kita mensyukuri atas apa yang diberikan Allah kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini orang-orang yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa bihima min ni'mah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad nabiyyir rahmah al-musharraf al-mukarram al-makhsus bi hadits al-Isra wal Mi'raj. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus habibna wa kabirana al-habib Hud bin Muhammad al-Baqir al-Attas hafizahullah nafa'ana bih, wal habaib al-mudarrisun al-habib Abdurrahman bin Hasan al-Habashi wal habib Ahmad bin Muhammad al-Kaf nafa'ana Allah bi'ulumihima wa barakatihima, amin. Para habaib, para sesepuh, para kiai yang kedatangan mereka insyaallah menambah keberkahan di majlis ini. Wabil khusus al-khusus tetamu kita yang datang dari jauh. Malam ini kita mendapatkan kemuliaan didatangi tetamu yang datang dari negeri jauh. Ada 3 orang di sini. 2 orang dari Singapura, yaitu Al-Muhtaram Haji Qomari dan Ustaz Taufik. Semoga kedatangan mereka di sini membuka tambahan pintu rahmat dari Allah kepada kita semuanya. Tidaklah mereka datang ke sini kecuali ingin bersatu dengan kita, meluapkan rasa cinta dan rindu kita semuanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengharap daripada rahmat karunia Allah dan maghfirah darinya, amin ya rabbal alamin. Kemudian juga tetamu kita dari Papua, yaitu Haji Syahruddin Makki, di mana beliau adalah salah seorang yang berjasa dalam majelis Rasulullah, yaitu beliau ini adalah orang yang menemani dakwah Sayyidil Habib Munzir ketika beliau berdakwah di negeri Papua, di mana Haji Syahruddin Makki ini beliau menemani Habib Munzir dalam menempuh memasuki beberapa daerah di sana dalam dakwah menyampaikan risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kedatangan mereka menjadi catatan amal baik yang diterima dan diridhai oleh Allah, dan membuat bangga hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyenangkan hati almarhum Habib Munzir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita sekarang masih di bulan Rajab. Tepatnya kita berada di malam ke-9 Rajab. Rasanya kurang afdal kalau kita tidak membahas tentang kisah Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang berkaitan baginda Nabi Muhammad tentu menambah kecintaan, kerinduan kita dan ta'alluq hati kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Otomatis iman kita pun bertambah. Setiap ada tambahan cinta, tambahan kerinduan di hati kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka alangkah pentingnya, bahkan alangkah wajibnya kalau kita selalu
mencari tahu, mendengar, mempelajari daripada kejadian-kejadian yang terjadi pada kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya adalah qadhiyatul Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau mau dibahas tentang Isra Mi'raj mungkin 1 jam bahkan 2 jam. Ya, kalau tadi Habib Abdurrahman sebut Habib Salim Syatiri, ya, seorang allamah di zaman kita, beliau juga pernah menyampaikan kejadian Isra Mi'raj itu 1 jam lebih. Begitu juga Syekh Al-Buti, begitu juga Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Kalau kita buka YouTube ada rekaman ceramah beliau atau pelajaran beliau membahas Isra Mi'raj. Sedangkan waktu kita sempit nih, hanya kurang lebih 20 menit. Ya, tapi kadang-kadang saya nambahin juga. Walaupun nggak tahu jamaah pada ridho apa pada empet ini. Ya, tapi nggak apa-apa deh, sekali-sekali ya. Dari sini saya malam ini ingin menyampaikan satu bagian daripada sejarah Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditulis, yang dibahas oleh Al-Imam Abdurrahman As-Suhaili, salah seorang pakar ulama di zaman dahulu, seorang ahli sirah, seorang ahli nasab, seorang ahli bahasa, seorang ulama multi talenta, ya, di negeri Afrika Utara Maghrib. Beliau mensyarahkan kitab Sirah Ibnu Hisham menjadi sebuah syarah yang istimewa yang beliau judul Ar-Raudhul Unuf, taman yang indah, ya, menjelaskan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam Ibnu Hisham. Garis besarnya kita tahu yang namanya kejadian Isra dan Mi'raj adalah 2 kejadian. Isra artinya perjalanan Nabi Muhammad di malam hari dari negeri Makkah ke negeri Palestina, Baitul Maqdis, atau zaman dahulu disebut negeri Ilia, yaitu Palestina. Yang kedua kejadian Mi'raj, naiknya Nabi Muhammad SAW dari Baitul Maqdis menembus 7 lapis langit. Langit pertama, kedua, ketiga sampai langit ke-7, sampai nanti kepada Sidratul Muntaha, sampai terus naik ke atas sampai malaikat Jibril pun berhenti, tidak bisa menemani Nabi Muhammad SAW. Kemudian terus Nabi Muhammad menembus daripada tabir-tabir cahaya yang begitu agung, yang begitu hebat, yang malaikat Jibril pun mengatakan, ya Muhammad, kalau saya maju sejengkal niscaya aku terbakar, tapi kalau engkau yang naik akan tembus. Ini kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun beliau seperti kita, zahirnya adalah darah dan daging, tapi di satu tempat kedudukan malaikat Jibril, pemimpin dari para malaikat, pun tidak bisa menembus tabir-tabir cahaya yang begitu kuat, yang begitu hebat, sehingga beliau pun mengatakan, sampai di sini batasan saya Muhammad. Likulli minna maqamun ma'lum, masing-masing kita ada maqam sendiri-sendiri. Saya maju saja jengkal, saya terbakar oleh cahaya yang lebih kuat. Tapi kalau engkau ya Muhammad, silahkan. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah, yaitu perintah salat 5 waktu. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan satu hal yang jarang di kitab-kitab lain disebutkan, tapi menarik, yaitu kejadian tentang naiknya Nabi Muhammad menembus langit-langit yang 7 lapisan itu, di mana sebagaimana sirah menyebutkan, ketika langit pertama Nabi Muhammad naik bersama Jibril, mengetuk pintu, kemudian dibukakan oleh malaikat penjaga pintu. Ya, di tiap langit ada malaikatnya. Masing-masing malaikat punya anak buah 70.000 malaikat. Nanti masing-masing punya anak buah lagi. Maka dipersilahkan. Man ma'aka ya Jibril, bersama siapa engkau ya Jibril? Muhammad. Awagat ursil, awagat ubu'ith. Apakah sudah diutus? Artinya untuk Isra Mi'raj. Sudah. Ahlan wa sahlan. Maka disambut oleh malaikat penjaga langit pertama. Kemudian di situ Nabi Muhammad berjumpa dengan Sayyiduna Adam Abul Bashar. Maka disambut ahlan wa sahlan bin nabiyyin salih wa waladin salih. Selamat datang wahai anak yang saleh dan nabi yang saleh. Karena Adam adalah moyang semua manusia dan moyang Nabi kita Muhammad.
Kemudian naik lagi ke langit kedua, mengetuk pintu langit kedua. Kemudian ditanya malaikat penjaga siapa? Jibril. Wa man ma'ak, bersama siapa? Muhammad. Awaqad ursil? Apakah sudah diutus? Diutus di sini artinya sudah diutus untuk Isra dan Mi'raj. Karena para malaikat mengetahui kalau Nabi Muhammad sudah diutus di muka bumi. Sudah diangkat menjadi nabi, tapi mereka tahu, dapat kabar bahwa nanti satu waktu akan beliau dipanggil oleh Allah untuk Isra dan Mi'raj. Sudah, maka dibukakan pintu, masuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disambut oleh para malaikat di sana, kemudian di sana berjumpa dengan Ibnayil Khalah, dua orang sepupu, yaitu Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi salam. Di mana Nabi Yahya dan Nabi Isa ibunya adik kakak, Siti Maryam dan ibunya Yahya bin Zakaria. Disambut, ahlan wa sahlan bin nabiyyin salih wa akhin salih. Selamat datang wahai Nabi yang saleh dan saudara yang saleh. Bercakap-cakaplah mereka. Kita nggak tahu isi percakapannya itu. Langit kedua begitu juga berjumpa dengan Sayyiduna Yusuf alaihi salam yang Rasulullah katakan waqad u'tiya syatrul husun, telah diberi separuh ketampanan kecantikan manusia semuanya. Kecantikan, ketampanan semua manusia, laki dan perempuan, kalau dikumpulkan semuanya separuhnya itu ada terwujud dalam sosok Nabi Nabi Sayyidina Yusuf alaihi salam. Saya melihat mukanya seperti bulan purnama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disambut, kemudian langit keempat berjumpa dengan Sayyidina Idris alaihi salam, yang mana dalam Al-Qur'an Allah sebutkan wa rafa'na lahu makanan aliyya, kami angkat dia ke tempat yang tinggi. Di mana menurut sirah dan athar hadis bahwa Sayyidina Idris pernah dinaikkan, diangkat sampai ke langit keempat dan diwafatkan di sana. Ya. Kemudian di langit kelima disambut oleh Sayyidina Harun alaihi salam, yang Sayyidina Jibril mengatakan al-muhabbab fi qaumih, orang yang sangat dicintai oleh kaumnya. Kaum Bani Israel ketika diutus Nabi Musa dan Nabi Harun, mereka tahu kedudukan Nabi Musa lebih tinggi. Nabi Harun pun tunduk kepada Sayyidina Musa, kalimullah, ulul azmi, tapi kecintaan mereka lebih kepada Sayyidina Harun, karena Nabi Musa itu orangnya tegas, keras. Jadi pada takut. Sayyidina Harun lemah lembut, maka disebut al-muhabbab fi qaumi, sangat dicintai oleh kaumnya. Langit keenam kemudian berjumpa dengan Musa, kalimullah, nabi yang membawa syariat Taurat yang lengkap. Segala sesuatu ada dalam Taurat. Sebagaimana Al-Quranul Karim fihi tibyanun likulli syai'. Taurat begitu juga. Walaupun tentu Al-Quranul Karim lebih mulia dan lebih sempurna lagi. Nabi Musa adalah nabi peperangan, memimpin peperangan. Kemudian di langit ketujuh berjumpa dengan Sayyidina Ibrahim alaihis salam, sedang duduk bersender di tembok menghadap Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur adalah suatu bangunan di langit yang ketujuh, di mana arahnya sejajar dengan Ka'bah, pas di atas Ka'bah. Di situ masuk tiap hari 70.000 malaikat beribadah kepada Allah siang malam setiap waktu sampai hari kiamat, nggak keluar-keluar. 70.000 setiap hari. Ya, kita Ka'bah di sini nggak pernah putus itu, satu detik pun orang tawaf di Ka'bah. Kalau sudah putus, nah itu alamat mau kiamat itu. Nah, ini Baitul Ma'mur begitu juga. Nah di sini Al-Imam Suhaili membahas apa sirnya, apa rahasianya, kok di langit-langit yang itu berjumpa dengan nabi-nabi tertentu saja. Kenapa bukan nabi yang lain? Sedangkan nabi banyak sekali. Bahkan ketika masih di Baitul Maqdis, Nabi Muhammad berjumpa dengan semua nabi yang pernah diutus oleh Allah. Dan ditegakkan salat berjamaah, Rasulullah menjadi imam mereka. Sebagian menyebutkan jumlah mereka 124.000 nabi dan rasul. Tapi kenapa di langit itu berjumpa dengan Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Harun, nabi-nabi yang lain bagaimana? Kenapa dikhususkan mereka? Nah, di sini ulama berbeda penafsirannya. Ya, tapi kemudian beliau memberikan penafsiran yang sangat bagus. Ya, dari beliau sendiri. Beliau katakan wala'alla, barangkali ini penafsiran diambil dari ilmu ru'ya, ta'bir ru'ya. Ilmu menafsirkan mimpi. Di mana
Sudah diketahui kalau dalam kalangan ahli mimpi, kalau orang mimpi seorang nabi, umpamanya kita mimpi Nabi Ibrahim, apa kaitannya Nabi Ibrahim? Ya, diantaranya haji kan? Oh, pertanda orang itu bakal pergi haji. Jadi beliau katakan, barangkali makna atau rahasia berjumpa dengan para nabi-nabi tadi itu dikaitkan dengan ilmu ta'bir ru'ya, ta'bir mimpi. Ketika Nabi Muhammad SAW naik ke langit pertama, berjumpa dengan Abul Bashar, ayahnya manusia itu Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam ada di langit pertama? Karena Nabi Adam adalah nabi yang pertama kali ada di sorga, kemudian turun, diusir, tinggal keluar dari sorga yang penuh kenikmatan, yang sangat dicintai, ke muka bumi. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Beliau pertama tinggal di Mekkah, yang mana Mekkah adalah negeri yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Tanah haramnya Allah. Di situ ada Ka'bah, ada Baitul Haram. Sangat berat Nabi Muhammad meninggalkannya, untuk hijrah meninggalkan Makkah. Tapi karena terpaksa, karena siksaan, karena gangguan, karena permusuhan, bahkan upaya pembunuhan dari kaum Quraisy, kaum kafir Quraisy, sehingga Nabi Muhammad terpaksa hijrah ke Madinah. Sebelumnya beliau perintahkan para sahabat untuk hijrah di Madinah. Ketika beliau keluar Makkah, beliau mengatakan, wahai Makkah, sungguh demi Allah tidak ada satu negeri yang lebih aku cintai daripada engkau. Kalaulah bukan karena kaummu, kaum Quraisy, saya tidak akan meninggalkan engkau. Jadi di sini kata Imam Suhaili bahwa itu adalah isyarat ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Beliau diperlihatkan Nabi Adam di langit pertama, bahwa isyarat bahwa Nabi Muhammad akan keluar dari tempat yang paling beliau sayangi, yaitu Makkah, untuk hijrah meninggalkan Makkah. Sebagaimana Nabi Adam keluar dari sorga, negeri yang begitu nikmat, segala kenikmatan ada, tapi turun ke muka bumi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di langit kedua Nabi Muhammad berjumpa dengan Ibnail Khalah, dua orang sepupu, yaitu Nabi Isa dan Nabi Yahya bin Zakaria. Begitu juga suatu isyarah bahwa nanti Nabi Muhammad ketika hijrah dari Makkah sampai ke Madinah mendapatkan gangguan dari kaum Yahudi di sekitar Madinah. Hasutnya mereka, cacian mereka, pengkhianatan, bahkan upaya pembunuhan mereka kepada Nabi Muhammad, seperti yang terjadi pada Nabi Isa dan Nabi Yahya, di mana kedua nabi ini walaupun tinggal bersama suku mereka, kaum Bani Israel, tapi upaya pembunuhan dari kaum yang hasut kepada dua orang nabi yang hak ini. Nabi Yahya berhasil dibunuh oleh mereka, mati syahid, dibunuh oleh Bani Israel. Nabi Ishak pun mau dibunuh, tapi Allah selamatkan, Allah angkat beliau ke langit. Nanti akan turun di akhir zaman. Di sini Nabi Muhammad SAW, upaya kaum Yahudi berusaha membunuh Nabi Muhammad berkali-kali, tapi gagal. Allah selamatkan Nabi Muhammad, sebagaimana Nabi Isa diselamatkan oleh Allah. Adapun Nabi Yahya dibunuh oleh Israel. Begitu juga pernah Nabi Muhammad diracun oleh seorang perempuan Yahudi yang memberikan hadiah kambing bakar yang sudah diracun. Nabi Muhammad kemudian makan bersama sebagian sahabat. Tapi Rasulullah katakan, keluarkan, muntahkan daripada daging itu. Sungguhnya kambing ini, daging kambing ini baru berkata, jangan kau makan aku ya Rasulullah, sungguhnya aku adalah beracun. Tapi sudah ada sebagian yang tertelan oleh Rasulullah SAW. Sahabat yang satu meninggal langsung di tempat, racun yang begitu ganas. Ya, sehingga Rasulullah kemudian menangkap perempuan Yahudi, ditanya, kenapa kau berbuat begini? Dibilang, kau tahu keadaan nasib saya yang hancur diperangi oleh umat Islam. Karena khianat mereka sendiri, maka diperangi. Kalau saya meracuni engkau, seandainya engkau ini seorang nabi palsu, ya sudah, selesai urusan. Memang pantas. Tapi seandainya engkau nabi yang benar, engkau pasti selamat. Ya, dalam satu riwayat dikatakan perempuan itu dibebaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diracuni, walaupun Nabi Muhammad tidak wafat, tapi Rasulullah katakan, bekas racun itu selalu kembali kumat, sekali-sekali datang, sampai ketika Rasulullah mewafat, ini asar daripada racun itu sekarang memutuskan daripada urat nadi saya.
Jadi Allah berikan Nabi Muhammad mati syahid juga. Walaupun tentu derajat beliau itu jauh lebih mulia daripada orang-orang syuhada. Tapi untuk menyempurnakan kedudukan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun di langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Di mana Nabi Yusuf dihasuti oleh kaumnya, saudara-saudaranya sendiri. Dalam surat Sayyid Yusuf alaihi salam dalam Al-Quran Allah kisahkan bagaimana saudara-saudara Yusuf, kakak-kakaknya hasut, ngiri kepada Nabi Yusuf karena lebih dicintai oleh ayahnya. Maka mereka berusaha berbuat makar, ingin membuang Sayyidina Yusuf alaihi salam. Sampai akhirnya dibuang ke sumur, dipungut sama musafir, dijual di Mesir, dipiara sama orang kaya, sama pembesar negeri, sampai kemudian kejadian yang panjang lebar itu cerita Nabi Yusuf alaihissalam dengan Zulaikha, dengan Raja Mesir, sampai kemudian Allah angkat derajat menjadi pembesar, wazir daripada Raja Mesir. Sampai datang musim pacaklik, akhirnya orang dari negeri-negeri lain selain Mesir pada berdatangan minta makanan, minta gandum daripada Raja Mesir yang terkenal mempunyai simpanan perbendaharaan hasil panen yang banyak. Bertemulah Nabi Yusuf di situ dengan saudara-saudaranya yang datang. Sampai akhirnya mereka mengenali Nabi Yusuf, mengaku kami salah. Tallahi laqad atharakallahu alaina. Sungguh demi Allah, Allah telah melebihkan engkau daripada kami. Kami sungguh bersalah. Maafkan kami. Maka Nabi Yusuf pun mengatakan, la tathriba alaikum al-yawm yaghfirullahu lakum, tidak ada celaan lagi bagi kalian, Allah ampuni dosa-dosa kalian. Ya, dihina, dimusuhi, dimakar, tapi begitu berkuasa, saudara-saudaranya tunduk, lemah, hina, Nabi Yusuf dengan besar hati memaafkannya. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disakiti oleh kaumnya sendiri, kaum Quraisy. Upaya pembunuhan, cacian, penyakitan sebagainya. Tapi kemudian ketika Rasulullah sudah berkuasa dan menyerbu negeri mereka, ya, tunduk kota Mekah yang dikuasai oleh orang kafir Quraisy tanpa pertempuran boleh dikata, karena sekonyong-konyong datangnya pasukan Rasulullah dengan 10.000 pasukan, orang-orang Quraisy kemudian menyerah. Rasulullah sebelumnya memberikan jaminan, siapa yang masuk Masjidil Haram aman, siapa yang masuk rumah kunci rumah aman, siapa yang masuk rumah pemimpin mereka Abu Sufyan aman, tidak akan diganggu gugat. Maka masuklah pasukan Rasulullah dengan 10.000 sahabat, boleh dikata tanpa pertempuran berarti. Rasulullah pun tawaf, salat di Ka'bah, kemudian kumpulkan orang Quraisy. Mereka tahu ini dulu, mereka jahat kepada Nabi Muhammad dan sahabatnya. Kemudian Rasul katakan, ya ma'asyara Quraisy, wahai para orang Quraisy, apa yang kalian pikirkan, kira, sangka kepada saya yang akan aku lakukan kepada kalian? Artinya kalau mau Nabi Muhammad mau hukum bunuh, ya musuh dulu, jahat. Tapi mereka tahu akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu Nabi Muhammad sangat menyambung silaturahimnya. Mereka ini keluarga. Khairan ya akhun karim wa ibn akhi karim. Tentu kebaikan dari engkau wahai saudara kami yang mulia dan anak saudara kami yang mulia. Orang kafir ngomong begitu. Dulu mereka jahat. Begitu ada tunduk lemah, wahai saudara kami yang mulia. Maka Nabi Muhammad kemudian menjawab, ini aqulu kama qala akhi Yusuf. Saya berkata sekarang sebagaimana perkataan Nabi Yusuf saudara saya, la tathriba alaikum al-yawm yaghfirullahu lakum. Idhabu fa antum tulaqa. Pergilah, tidak ada celaan, kalian bebas. Sedikit lagi. Langit keempat berjumpa dengan Nabi Idris yang Allah angkat sampai ke langit keempat menurut riwayat. Begitu ya Nabi Muhammad mendapatkan kemuliaan lebih dari itu, menembus 7 lapis langit, bahkan mendapatkan kemuliaan melihat zat Allah Subhanahu wa taala min ghairi kaifin wala makan. Begitu juga kedudukan yang ali, yang tinggi yang diperoleh oleh Sayyidina Idris alaihi salam, dan beliau adalah nabi yang yakhuttul kalam, pertama kali manusia yang menulis buku dengan pena adalah Sayyidina Idris alaihissalam. Nabi Muhammad juga menulis atas perintah beliau kepada raja-raja di sekitarnya untuk masuk Islam. Ke Raja Mesir, ke Raja Kaisar Persia, Kaisar daripada Romawi, Raja Arab, Raja Bahrain untuk masuk Islam. Aslim taslam. Masuklah Islam engkau akan selamat. Sampai digentari, ditakuti oleh raja-raja. Ya. Kemudian Allah angkat nama beliau, kemuliaan beliau tinggi, mulia.
nama Rasulullah di mana-mana disebutkan. Tiap kali azan di permukaan bumi sebut asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langit kelima berjumpa dengan Nabi Harun yang Nabi Muhammad katakan al-muhabbab fi qaumih, yang sangat dicintai oleh kaumnya. Begitu juga Nabi Muhammad yang dahulu dibenci oleh orang Arab, dibenci oleh kaum Quraisy, berubah menjadi orang yang paling dicintai oleh orang Quraisy, bahkan oleh orang Arab, bahkan seluruh penjuru dunia muslim mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kalau cinta Nabi Muhammad sering salawat. Ya. Langit ke-6 berjumpa dengan Nabi Musa, nabi yang bertempur, berperang. Nabi Muhammad juga adalah ana nabiyul malhamah, saya nabi pertempuran. Nabi rahmat tapi nabi yang syuja'ah. Ya. Bertempur, berperang, berjihad untuk menegakkan kalimat Allah yang tadinya seluruh permukaan bumi ini penuh dengan kegelapan kufur, syirik. Orang menyembah berhala, menyembah api, menyembah patung, berubah menyembah kepada Al-Haq Al-Wahidul Qahhar. Mentauhidkan kalimat la ilaha illallah, jasa Nabi Muhammad dan para sahabat. Yang ketujuh, beliau berjumpa dengan Nabi Ibrahim yang mengasaskan Ka'bah, yang mengumumkan untuk pergi haji. Begitu juga Nabi Muhammad, akhir hayatnya beliau kembali ke Mekah untuk berkuasa di negeri Mekah dan juga mengumumkan haji bagi umat Islam. Akhir hayat Nabi Muhammad seperti Nabi Ibrahim, beliau mengumumkan haji, pergi haji wada. Setelah haji hanya beberapa bulan beliau pun wafat. Jadi adalah suatu isyarat dari Allah kepada Nabi Muhammad bahwa nanti keadaanmu akan begini seperti para nabi-nabi sebelumnya. Nah, ini mudah-mudahan menambah kecintaan kita dan pemahaman terhadap biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tanamkan kecintaan Nabi Muhammad pada hati kita, sanubari kita, hati kita, akal fikiran kita, sehingga selalu lidah kita menyebutkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allah as'aluka bijahi nabiyyir rahmah wa nabiyyit taubah nabiyyika Muhammad المخصوص بحادثة الإسراء والمعراج. نسألك يا الله بما عطيت ومنحت ووهبت وجدت وتفضلت على نبيك محمد أن ترحمنا بنبيك محمد وأن تغمرنا بأنوار هدايتك وتمن علينا بكمال العوافي الظاهرة والباطنة. اللهم ارحم جمعنا بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة نبيك محمد. اللهم استر أمة نبيك محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم فرج كربات أمة سيدنا محمد. اللهم انظر إلى إخواننا في يمن وفي عراق وفي سوريا وفي مصر وفي كشمير وفي روهينجيا. اللهم انظر إليهم نظرة من نظراتك الرحيمة تصلح بها أحوالهم وتكشف بها كرباتهم. يا حي يا قيوم يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على نبيك محمد الهادي الأمين وآله وصحبه أجمعين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب سقينا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين
طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سؤال ربي استجب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سولنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيين من قبل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله يا حي يا قيوم
يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم يا فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيم وارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا